Selamat siang, perkenalkan nama saya Lisna Laura Virginia Kekung. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang. Untuk penilaian uji kinerja Retaker saat ini, saya melaksanakan pembelajaran di SMK Negeri 2 Manokwari, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan kelas 11 untuk mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan dengan topik konfigurasi Samba server. Oke, selamat siang semua. Sebelum mulai untuk pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Dan doa mohon kesediaan satu orang untuk pimpin. Siapa? Oke, silakan. Dari sini boleh. Amin. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Semua yang hadir di sini sehat? Sehat. Saya absen terlebih dahulu ya. Agustina. Oke. Fernando. Frederick. Juan. Martin. Nelly. Otis. Rizi. Sarah. Sardinus. Sergius. Unsar. Yohanes. Yuliana Krihio. Yuliana Wabia. Oke, lengkap 15 orang ya. Oke, sebelum mulai untuk materinya, saya mau kasih satu motivasi ke kalian. Silakan, coba dibaca. Oke. Coba dibaca. Siapa yang tidak pernah lelah? Oh, hebat. Kalau yang tidak pernah lelah, oke, hebat ya, tidak pernah lelah. Kalau saya sendiri juga kadang-kadang lelah. Tapi di sini motivasinya untuk kalian, kalian mau beristirahat atau mau mencoba lagi itu tergantung tekad kalian. Ya, kalian punya tekad untuk mencoba lagi atau memulai kembali dan melanjutkan, pasti hasil akhirnya akan berbeda dengan yang hanya ketika lelah dan beristirahat tidak mau lanjut kembali. Itu ya motivasinya hari ini. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai file server. Oke, jadi file server ini semuanya mengenai tentang pengaturan file, termasuk ke sharing file juga di sini. Nah, sebelum lanjut untuk materi hari ini, saya mau bertanya ke kalian, siapa yang pernah sharing file? Sharing file, pernah tidak? Oke, pernah. Coba Juan, file apa yang di-share? Oke, ya banyak file yang bisa kita share. Dan kalau untuk kita yang di jaringan, jurusan teknik komputer dan jaringan, biasanya kan kita kalau share, kemudian di dalam satu jaringan lokal, itu biasanya kita hemat flash disk. Karena biasanya kita share file, kita tinggal buka langsung dari network di komputer masing-masing. Itu hemat. Jadi mencegah pemindahan virus dari flash disk juga seperti itu. Nah, tapi kalau share file yang kita lakukan itu dari Windows ke Windows, ya kan? Jadi dari Windows 10 ke Windows 10. Kalau saya biasanya share dari sini ya, dari komputer ini pakai Windows 10. Ke share ke PC kalian itu biasanya kan kita share untuk aplikasi ya. Aplikasi seperti Cisco misalnya mau diinstal atau VirtualBox
kita mau install bisa share langsung dari situ, itu masih sama menggunakan Windows. Apakah itu Windows 10 atau ada yang sudah menggunakan Windows 8 ya, Windows 11 maaf, Windows 11 di PC-PC ini. Oke, nah di sini saya mau membahas mengenai Samba Server. Apa itu Samba Server? Oke, silakan coba dibaca. Oke, sharing. Samba ini fungsinya untuk sharing, tapi ada protokol yang membatasi. Jadi ini protokol untuk sharing. Nah, Samba ini kalau tadi ya kita sharing file itu dari Windows ke Windows. Tapi kalau Samba ini bisa menjembatani antara Linux dan Windows. Apakah kalian sudah pernah coba sharing file dari Linux ke Windows? Nah, secara sistem operasi, apalagi untuk server, biasanya kita pakai Linux yang command line interface, yang tampilannya hitam putih. Masih ingat ya perbedaannya dari CLI dan GUI? CLI yang bagaimana, GUI yang bagaimana? Untuk sistem operasinya, kalau CLI kan yang hitam putih, kalau GUI graphic user interface yang biasanya berwarna tampilannya. Ya, seperti itu. Nah, di Linux itu biasanya kita menggunakan Linux dengan sistem operasi CLI, command line interface. Kemudian akan sharing file ke Windows. Rata-rata Windows itu GUI. Iya kan? Kira-kira saya mau tanya pendapat kalian, bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya? Bisa tidak share file dari Linux ke Windows? Bisa. Pakai apa? Ya, ini ya yang akan kita pelajari, Samba. Jadi Samba ini bisa menjembatani antara sistem operasi Linux dan sistem operasi Windows. Jadi kita bisa sharing file di situ. Oke, ini gambarannya ya. Jadi biasanya di dalam satu jaringan selain file yang kita share, apakah kalian pernah lihat orang berbagi printer dalam satu jaringan? Jadi printernya cuma satu tapi dipakai banyak komputer. Pernah? Itu share printer kan namanya. Nah, Samba juga bisa berperan seperti itu. Jadi bisa share selain share file, bisa juga share printer. Jadi kalau kita mau print tidak perlu laptop kita diangkat ke tempat printer seperti itu kan, colok lagi di situ. Tapi kan kita terhubung di dalam satu jaringan lokal, sehingga di mana posisi kamu duduk, di mana printernya berada, kalau kamu terhubung ada share printer di situ, kamu bisa print dari posisi tempat duduk kamu masing-masing. Ya seperti itu. Makanya di Samba juga seperti itu, bisa sharing file, bisa sharing printer juga di sini. Oke, nah Samba itu terdiri dari dua. Yang pertama SMBD, itu kepanjangan dari Server Message Block Daemon. Kemudian NMBD, NetBIOS Message Blocks Daemon. Belakangnya sama ya, Message Block Daemon. Apa sih daemon itu? Kalian pernah dengar kata daemon? Oke, daemon ini biasanya program yang berjalan di belakang layar, background. Jadi kita tidak secara langsung kayak bikin konfigurasi ya, seperti ini saya mengoperasikan PowerPoint secara interface saya bisa lihat. Tapi kalau daemon ini yang berjalan di belakang layar istilahnya. Jadi kita tidak secara langsung mengkonfigurasi aplikasi itu, tapi dia langsung berjalan di belakang layar. Itu daemon maksudnya. Jadi SMBD dan NMBD ini adalah dua protokol Samba yang ada. Nah, bedanya antara SMBD dan NMBD, kalau SMBD itu yang tadi saya sebut, itu untuk sharing file dan printer. SMBD. Sedangkan kalau NMBD, NetBIOS, untuk sharing network. Apakah kalian pernah melakukan sharing network?
Mungkin ya, biasa ada. Kalau di HP, hotspot itu kan sharing data, sharing jaringan ada. Nah, kalau di sini maksudnya sharing network juga antara server dan klien. Jadi server itu membagikan jaringannya ke klien-kliennya, sehingga kalau ada jaringan seperti ini ya, terhubung di switch seperti itu, akhirnya dari server klien juga bisa mendapatkan jaringan. Nah, jadi itu bedanya SMBD dan NMBD. Kalau SMBD itu untuk sharing file dan printernya, sedangkan kalau NMBD untuk sharing networknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Lanjut. Ini keuntungan dari Samba. Tadi sudah sempat saya bahas ya, keuntungan dari Samba salah satunya adalah menjembatani sistem operasi Windows dan Linux. Akhirnya Linux dan Windows bisa saling berbagi data, berbagi printer, satu lagi tadi berbagi network. Itu fungsinya dari Samba. Kemudian bersifat free dan open source. Ini Linux. Samba itu diinstal di Linux, dan Linux itu sudah kita kenal sebagai sistem operasi yang open source. Kemudian dapat memanajemen dan menghandle dengan baik setiap sharing data dan perangkat keras seperti printer, DVD, hard disk, dan lainnya. Tadi juga sudah ya. Jadi ini beberapa keuntungan ketika kita menggunakan Samba server. Jadi Samba server, intinya di sini Samba server itu menjembatani antara Linux dan Windows. Kalau share antara Windows dengan Windows, itu kita tidak pakai Samba juga bisa ya. Nah, jadi ini, kalau Windows 10 dengan Windows 10, kirim data dulu ke sini. Oke, ya saya share langsung di network ya, silakan dilihat dari network. Biasanya kan langsung ya. Nah, mau apa? Mau butuh file apa? Oh, saya butuh sistem operasi VirtualBox misalnya, atau saya butuh aplikasi Cisco pakai tracer misalnya. Oke, saya share saja. Itu kalau di Windows itu kita tidak memerlukan Samba. Antara Windows dengan Windows bisa. Tapi di sini untuk Samba sendiri kita perlu ketika kalian akan melakukan sharing antara Linux dan Windows, atau perbedaan sistem operasi yang berbeda, yang biasanya tidak bisa. Kalau ada Samba kita bisa melakukan share di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi. Cara konfigurasi Samba itu di mana? Seperti yang sekarang kita pakai Linux Debian 10 ya. Jadi kalian bisa silahkan buka Debiannya di situ. Nanti kalian akan lihat di situ kita konfigurasi bersama. Jadi saya sudah di awal pembelajaran kita saya sudah berkali-kali menginfokan ke kalian bahwa ketika kalian login ke Debian sebaiknya kalian login langsung dengan root. Ya. Oke, saya mau tanya lagi ulang, apa bedanya memangnya root dengan user biasa? Hak aksesnya ya beda. Jadi kalau root itu sebagai administrator, berperan sebagai administrator. Sedangkan kalau user biasa itu ya user biasa saja. Sementara kalau kalian login di root, itu kalian login sebagai administrator. Kalau di Windows biasanya kan dapat peringatan run with administrator atau jalankan sebagai administrator. Ketika kalian mau install apa, biasanya kan muncul ya peringatan itu. Nah, sehingga kalau untuk konfigurasi server, saya sarankan sebaiknya langsung saja kalian loginnya ke root. Oke, sudah ya? Dan selalu diingat, password untuk loginnya itu kalian kalau perlu catat. Kalau lupa catat, atau kalau misalnya memang kalian agak lupa, pakai saja 1, 2, 3, 4, 5. Itu pasti tidak lupa. Oke, nah kita akan mulai dengan instalasi Samba. Instalasi Samba ya. Oh, Satma, minta maaf. Sebelum kita install Samba, kalian harus sudah lebih dahulu melakukan konfigurasi IP. Apa kode untuk konfigurasi IP? Oke, nano garing etc garing network garing interface. Ingat,
ketika kalian melakukan konfigurasi Debian, typo itu harus diperhatikan. Typo kalau biasanya salah-salah ketik ya. Kalian kurang spasi saja, itu langsung kayak, kok tidak ada isinya nanonya. Kok tidak ada isi, hanya tulisan new buffer saja. Biasanya begitu ya. Nah, itu karena ada salah pengetikan biasanya. Nah, jadi kalau ketik rumusnya atau kode, maksudnya kodenya ya. Kalau ketik kodenya diperhatikan baik-baik, jangan ada kesalahan pengetikan. Oke. Jadi sudah ya, kita sudah atur konfigurasi IP-nya di minggu sebelumnya. Kita bisa tetap pakai IP yang itu untuk hari ini, konfigurasi hari ini. Jadi IP yang kemarin berapa kita pakai di situ? 192 168 1.1. Oke, bisa. Hari ini kita tetap gunakan untuk lanjutannya kita tetap menggunakan IP yang sama saja. Oke. Untuk konfigurasi Samba terlebih dahulu kita melakukan instalasi paket softwarenya atau paket aplikasinya. Rumusnya sama seperti instalan yang lain, itu apt get install. Oke, nah kalau punya saya ini sudah terinstall ya, tadi saya sudah install sehingga di sini tulisannya no upgrade, no new install ini, no newly installed, no to remove and no not upgrade karena sudah selesai diinstal. Tapi kalau buat kalian yang belum terinstall, dia akan muncul tulisan panjang seperti biasa kalau menginstal. Presentasi proses instalannya dari berapa persen sampai berapa persen. Nanti kalau ada muncul peringatan message box tulisannya warna biru itu maksudnya message box warna biru itu kalian tekan yes saja ketika melakukan instalasi Samba. Untuk mengecek apakah betul sudah terinstall Sambanya atau belum, kita bisa coba buka direktorinya. Kalau sudah terinstall pasti ada direktori. Apa itu direktori? Kalau di Windows itu seperti folder ya. Folder untuk aplikasinya. Biasanya kan kalau kita install aplikasi di Windows, biasanya di C kan itu nambah ya. Misalnya kita install Cisco Packet Tracer, nanti di C itu akan ada folder Cisco Packet Tracer. Sama dengan ini, ketika kita install Samba dan berhasil, itu akan ada satu folder untuk Sambanya, aplikasi Sambanya. Cara kita cek, CD. Ini CD ya, ingat lagi bahwa CD itu kepanjangan singkatan dari change directory, mengubah directory. CD garing etc garing Samba. Oke, di sini dia sudah berubah di directory, tandanya instalan saya berhasil ya. Kita bisa LS. LS itu untuk melihat daftar file yang ada di directory Samba ini. Oke, ada ya, gdb comments, smbconf, dan tls. Nah, untuk konfigurasi Sambanya, kita akan menggunakan file yang namanya smb.conf. Itu nanti, sebentar. Oke, sebelum itu kita mulai buat dulu folder yang akan kita share. Jadi kita kembali, ini hanya untuk mengecek dulu, mengecek apakah benar Sambanya sudah terinstall atau belum. Oke, kita kembali ke home dulu. Saya akan membuat satu folder yang akan kita share nanti. Share bersama dengan Linux. Oke, kode untuk menambahkan mkdir itu singkatan dari make directory. Sudah ya, di awal pertemuan juga sudah ada penjelasan mengenai kode-kode utama, kode-kode awal untuk Debiannya. Mkdir make directory. Oke, kita taruhnya di directory home saja ya. Kemudian filenya namanya sharing. Jadi ini mkdir garing home sharing. Ini jadi folder yang akan kita share nanti namanya folder sharing. Folder itu namanya sharing. Oke. Oh, ini tadi juga sudah saya tambahkan sehingga di sini cannot create directory, file exists. File sudah ada. Tapi kalau kalian kan tidak ya, dia tidak muncul tulisan itu. Oke, karena kalian belum ada filenya. Kalau saya tadi juga sudah sempat tambahkan sehingga di sini dia bilang filenya sudah ada, file exists. Oke, lanjut kita memberikan akses.
777 chmod home sharing. Kalau lihat ya, kalau nama foldernya sharing itu kalian pakai huruf besar, sampai sebentar itu pakai huruf besar. Tapi kalau kalian pakai huruf kecil, berarti sampai sebentar-sebentar juga. Kalau ada konfigurasi atau untuk nama folder itu berarti kamu pakai S yang kecil, jangan pakai S yang besar. Jadi disesuaikan ya. Kalau saya di sini saya pakai sharingnya S huruf besar. Oke. Sampai di sini chmod77 home sharing. Nah, lanjut kita akan konfigurasi. Kita akan mulai konfigurasi. Nano garing etc garing samba garing smb. Kita bisa ya pindah ke direktori saja dulu. cd etc samba. ls tadi apa namanya? Ya, di sini ada smb.conf. Kita tinggal buka nano smb.conf. Ini kalau kalian sudah berubah sudah pindah direktori ya. Tapi kalau kalian masih di posisi home, berarti kalian ketiknya nano garing etc garing samba garing smb.conf. Itu kalau kamu belum beralih direktori. Kalau saya di sini kan sudah beralih direktori ya, jadi di situ sudah root @debian etc garing samba. Jadi saya posisinya ada di dalam sini direktori etc samba. Sehingga ketika mau buka konfigurasi saya tinggal mengetikkan nano.smb.com. Tapi kalau kalian yang belum masuk direktori tadi sama seperti konfigurasi IP, berarti nano spasi garing etc garing samba garing smb.conf. Bisa seperti itu. Oke. Kita masuk ke konfigurasinya. Kalau kamu klik enter kemudian di situ kosong, periksa lagi ketikan kamu. Jangan sampai kamu salah mengetik. Kalau ada tulisan banyak-banyak begini berarti sudah betul ketikan kamu. Tapi kalau kamu buka dan kosong, keluar dan lihat lagi, Ctrl X untuk keluar dan lihat lagi, sudah betul tidak kodenya. Jangan sampai kodenya ada salah satu huruf atau tidak ada spasi atau dan sebagainya. Nih, kita ke paling bawah. Jadi arahkan kursornya itu paling bawah sekali. Oke. Sini ya. Di paling bawah ini kita tambahkan ketikan ini, sharing path home sharing. Oke, sharing ini yang dalam kotak itu nama direktori yang akan kita share. Kalau tadi kan kita buat ya mkdir garing home sharing. Ya kan? Karena folder yang akan kita share namanya sharing. Sebenarnya nama folder itu bisa terserah kalian ya. Mau pakai nama kalian, misalnya saya mau buat direktori namanya Laura. Berarti kan saya tadi buat mkdir home Laura. Itu kalau saya mau buat foldernya namanya Laura. Tapi kan tadi kita buatnya folder namanya sharing, sehingga ketika konfigurasi di sini kita juga sesuaikan nama folder yang kita buat tadi. Tapi nanti kalau kalian mau buat foldernya terserah nama kalian, bisa nama kalian atau bisa inisial apa terserah. Tapi karena tadi kita buat direktorinya sharing, maka di sini kita pakai sharing juga. Oke? Bisa diikuti ya. Kalau yang sudah mengikuti konfigurasinya dari sini bisa diketik juga. Sharing. Kalau di buku itu ada keterangannya ya. Patch-nya itu apa? Browsable yes, guess okay, writable yes. Nah, writable ini maksudnya kalau seperti biasanya kalau kita share ada tulisan read to write, bisa dibaca dan bisa diubah. Read to write. Oh yes. Oke, untuk keluar tahu ya, ketiknya apa? Untuk keluar dari konfigurasi, Ctrl X, kemudian kalau mau simpan tekan Y dan Enter. Oke.
Ctrl X, Y, dan Enter untuk keluar dan menyimpan konfigurasinya. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita akan restart. Jadi sama seperti konfigurasi IP, selesai melakukan konfigurasi kita restart konfigurasinya itu. Kalau oke berarti berhasil, kalau violet berarti gagal, ya kan? Oke, cara untuk restart kita tidak restart Samba, tapi cukup SMBD saja. Sistem CTL restart SMBD. Oke, tadi di awal saya sudah membahas mengenai SMBD dan NMBD tadi. Sistem CTL restart SMBD. Nah, kalau tidak muncul peringatan lain-lain ini berhasil ya harusnya. Oke, nah sekarang cara untuk mengeceknya. Cara untuk mengeceknya bagaimana? Nah, kita cek dari Windows-nya. Saya keluarkan magnifiernya dulu. Oke, sekarang saya mau tanya dulu ke kalian. Kalian di sini pakai IP berapa? 1.1. Itu untuk servernya. Nah, supaya kliennya terhubung dengan server, maka IP berapa yang bisa kalian gunakan untuk klien? 1.2 boleh. Karena kita pakainya networknya /24, berarti kan IP 1.2 sampai 1.254 itu bisa dipakai. Jadi tersedia 253 IP yang bisa, karena 255 itu untuk broadcast. Kalau IP kan ya. Kalau misalnya 192.168.1.0 untuk networknya, ini untuk IP-nya kita. Kemudian kita di server pakai 1.1, untuk kliennya 1.2 sampai 254. Kemudian 255 itu untuk broadcast. Oke. Jangan lupa di mesin VirtualBox-nya itu kalian atur ininya ya, host only. Sebelum cek, saya pastikan dulu untuk IP-nya. Sudah diisi atau belum? Oke. Di sini ada yang pakai firmware kan? Berarti kalau pakai firmware kamu lihat di Ethernet yang firmware juga. Kalau saya kan di sini pakai VirtualBox, berarti saya atur IP yang di VirtualBox ini. Tapi kalau yang pakai firmware berarti kalian lihat di situ mana yang aktif untuk firmware-nya kamu. Nah, supaya bisa menghubungkan antara klien yang Windows ini dengan server Linux yang tadi, kita isi IP-nya secara statik saja di sini. Jadi saya pakai 1.2 ya di sini. Untuk servernya kan 1.1. Nah, di sini saya pakai 192.168.1.2 untuk kliennya. Kemudian 255 itu biasanya muncul sendiri ya kalau kita ketik. Kemudian default gateway-nya ini IP server saya masukkan 192.168.1.1. Oke. Untuk mengecek koneksinya antara klien ke server itu caranya bagaimana? Kita ping 192.168.1.1. Kalau replay berarti dia sudah terhubung, replay TTL. Tapi kalau keterangannya unreachable, destination host unreachable, atau request timeout, berarti kan belum ya. Itu sudah kalian pelajari di kelas 10 untuk jenis-jenis balasan ketika kalian melakukan ping. Nah, di sini saya replay ya, berarti sudah terhubung antara klien Windows-nya ini dengan server Linux tadi. Jadi perantaranya ini Ethernet-nya dari VirtualBox. Oke, nah sekarang saya mau cek file yang saya share tadi sudah bisa lihat belum dari klien? Saya cek ya. Kalian bisa langsung mengetikkan IP-nya di sini.
di CMD Windows R, di Windows R run itu langsung garing 192.168.1.1. Itu kan IP servernya kita ya. Jadi kita bisa. Oke. Ini. Tadi ini folder yang kita share dari Linux. Sudah ada ya? Kita sudah bisa lihat di Windows, dari klien Windows-nya ini folder yang kita share tadi. Walaupun memang foldernya kan folder kosong ya kita share. Tapi kalau di server Linux nanti itu kalau memang ada isinya foldernya, pasti itu akan ikut juga isinya ketika kalian share. Oke, sampai di sini kira-kira sudah paham? Oke, mana yang coba yang bisa di ya? Oke, IP-nya ini tidak lupa di jangan lupa di restart dulu. Coba lihat. Nanti kalau kamu buat di coba kamu kecil. Kamu pakainya es kecil. Coba yang kecil tadi yang di yang 777 itu besar atau kecil? Kecil. Berarti di sini juga kecil. Makanya dianalisa mana bagian yang salah. Kalau kamu bisa selesaikan sendiri kan bagus. Masalahnya di mana? Kalau ini sudah sampai di mana? Sudah bisa. Jadi kalau seperti ini jaringnya kamu update dulu drive-nya baru kamu bisa install. Karena waktunya ini hampir habis ya. Karena waktunya hampir habis, nanti kita coba lagi untuk konfigurasinya di pertemuan selanjutnya. Nanti silahkan ditonton lagi video yang saya kirimkan itu. Nah, silahkan kirimkan silahkan ditonton videonya, kemudian diperhatikan lagi langkah-langkah konfigurasinya. Oke. Jadi banyak yang belum selesai ya, banyak yang belum selesai. Yang selesai berdua saja. Ini yang selesai berdua saja. Jadi yang lain nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari dulu video yang sudah saya kirimkan tadi di grup. Itu untuk konfigurasinya, tutorial untuk konfigurasinya silakan diperhatikan, bisa dicoba di rumah juga. Nanti minggu depan kita praktekkan kembali untuk konfigurasi sambanya. Kalian punya tugas ya, buat yang belum konfigurasi hari ini, silakan kalian lihat videonya di rumah, kemudian bisa coba-coba supaya pertemuan minggu depan bisa uji coba lagi di sini dan bisa berhasil. Jadi untuk evaluasinya nanti saya akan kirim tugas ke grup dalam bentuk Google Form. Nanti saya akan kirim tugas mengenai praktek hari ini. Di situ bisa kalian tuliskan juga kendala yang kalian alami, dan mungkin kalau ada solusinya bisa langsung juga sekalian solusinya. Oke, untuk hari ini jadi yang tadi bisa ya, yang bisa konfigurasinya kira-kira ada masalah, atau yang belum juga, yang belum selesai konfigurasinya, coba bisa disampaikan masalahnya apa? Tidak bisa install Samba.
Ada juga yang tidak bisa install Samba. Oke, ini tadi tidak bisa install Samba tapi berhasil ya. Oke, langkahnya bagaimana? Yang tidak bisa tadi tidak bisa, sekarang bisa. Saya memperbarui biasa setelah itu dari Oke, kodenya apa? APT get update bisa. Oke, apt get update. Oke, jadi nanti bisa dicoba ya. Jadi ada teman kamu yang punya masalah yang sama, tidak bisa install Samba, tapi ketika dilakukan update, akhirnya Sambanya bisa. Oke, masalah lain. Ada masalah lain yang berhasil konfigurasinya? Oke, itu saja ya masalahnya. Ya, maksudnya ada IP-nya tidak bisa. ya, saya tidak mau pergi ke tempat saya, malah dia Oh, tidak bisa ke tempat share-nya. Tapi di ping bisa, ping ke server bisa. yang kalau tahu titik satu dia mau, tapi ada tulisan tambahan namanya Host unreachable. Oh, itu tidak terhubung berarti ya kalau host unreachable. Oke, ini PR untuk kita nanti minggu depan kita koreksi lagi. Jadi ada beberapa yang dengan masalahnya nanti bisa coba ya, bisa coba googling, kemudian cari-cari permasalahannya. Kira-kira solusinya bagaimana untuk menyelesaikan itu? Untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana nanti? Pertemuan selanjutnya kita praktekkan kembali. Langkahnya apa, masalahnya hari ini, semoga pulang bisa browsing karena waktunya kita sudah habis, waktunya kita terbatas. Pulang ke rumah, browsing, cari kira-kira permasalahan, solusi untuk permasalahan itu apa. Minggu depan kita coba bersama lagi. Pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Jadi kesimpulannya untuk hari ini itu materinya kita tentang Samba, itu perkenalan mengenai Samba. Jadi tadi fungsi Samba itu apa? Siapa yang bisa? untuk mengirim suatu file dari Linux ke Windows. Ya, jadi menjembatani antara Linux dan Windows. Oke, itu ya. Itu fungsi dari Samba. Fungsinya untuk materi awalnya kalian sudah paham, untuk konfigurasinya sekali lagi akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti saya akan kirimkan tugas di grup ya, dalam bentuk Google Form. Oke, mengakhiri kelas hari ini, saya minta satu orang lagi untuk pimpin kita di doa, karena ini juga jam terakhir, sekalian doa untuk pulang. Oke, satu orang silahkan, tidak usah ditunjuk, maju saja. Jadi teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menutup kesayangan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, salam. TP yang biasanya. Siap, gerak. Beri salam. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di